Shalom, Oma, Opa, Opung, Ibu, Bapak, Saudara-saudara pemuda, teruna dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Saya berharap Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Oma, Opa sekalian berada dalam kondisi yang sehat, bersama-sama dengan keluarga dalam kasih dan setia Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih setiamu senantiasa memberkati kami. Dalam ibadah keluarga pada saat ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami ya Tuhan, agar kami dituntun oleh hikmat-Mu untuk mendalami kekayaan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, ayat seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Keluarga yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang berkata begini, tidak sia-sia Ibu membesarkan kamu dengan penuh perjuangan dan air mata, dan Ibu bangga melihat keberhasilanmu pada saat ini. Apakah di antara ibu, bapak, oma, opa sekalian pernah mengucapkan kalimat yang senada menunjukkan kebahagiaan dan kebanggaan atas kehidupan anak-anak atau cucu yang menjalani kehidupannya dengan baik? Orang tua akan bangga dan bahagia jika anak-anak mereka memiliki perbuatan, karakter, dan kehidupan yang baik, serta pekerjaan juga keluarga yang harmonis. Sebaliknya, orang tua akan bersedih dan susah hati jika anak-anak mereka memiliki perbuatan, pekerjaan yang jahat dan keluarga yang hancur. Amsal 23 merupakan kumpulan amsal dari Salomo yang berisi nasihat orang tua kepada anak-anak. Dalam pendidikan di tengah-tengah keluarga Israel, pengajar bisa saja orang tua, juga bisa guru-guru atau para rabi, dan yang diajar biasanya disebut sebagai anak-anak atau murid. Sehingga di dalam kitab Amsal ini sering sekali kita menemukan kata anak-anak. Itu berarti merekalah yang menjadi tujuan atau alamat nasihat, pengajaran atau didikan yang diberikan. Apa isi nasihat orang tua dalam pembacaan kita hari ini? Yang pertama, anak yang benar dan bijak mendatangkan kebanggaan dan sukacita bagi orang tuanya. Jadi justru bukan anak yang kaya raya, anak yang memiliki harta yang berlimpah atau pekerjaan baik atau jabatan yang tinggi yang membuat orang tuanya bangga dan bersukacita. Mengapa? Karena anak yang benar dan bijak adalah orang yang berhikmat
Dan orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan dan mendengarkan didikan orang tuanya. Orang tua pasti senang jika anak-anaknya mau mendengarkan ajaran dan nasihatnya. Ini juga yang menjadi nasihat dari orang tua dalam ayatnya yang ke-17, yaitu agar sang anak takut akan Tuhan dan mendengarkan didikan orang tua di ayat 12, ayat 19, ayat 22 dan 23. Anak yang benar pasti memiliki karakter dan sikap unggul, yaitu penuh kasih, taat, tekun, jujur, adil, pendamai, dan setiap hal yang baik, dan juga memiliki reputasi yang baik dalam kehidupan mereka. Dan jika anak memiliki kecerdasan, harta kekayaan, kesuksesan, jabatan, kehormatan, dia tidak akan menggunakannya atau menyalahgunakannya untuk melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Sebaliknya, dia akan menggunakan kecerdasannya, kekuasaannya, jabatannya, kehormatan yang ia miliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Keberhasilannya tidak membuatnya lupa diri pada Tuhan, tidak membuatnya lupa pada orang tua, justru akan semakin membuatnya dekat dengan Tuhan dan patuh kepada orang tuanya, sehingga dapat membahagiakan kehidupan orang tua dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua yang ingin kita renungkan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini adalah anak dinasihatkan untuk memberi hati kepada hikmat dan senang kepada jalan hikmat. Kataku pada kata kepadaku dan jalan-jalanku diartikan sebagai hikmat dan bukan hanya pada didikan, ajaran, nasihat orang tua semata. Karena didikan atau ajaran orang tua adalah hikmat itu sendiri. Amsal 4 ayat 11 menjelaskan, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Sedangkan hati di dalam Alkitab dipandang sebagai pusat perasaan, pusat pikiran, pusat keinginan manusia. Karena itu Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih, hati yang baik akan memancarkan kehidupan yang takut akan Tuhan, akan memancarkan kebaikan dan kebenaran, mendatangkan sukacita bagi orang banyak dan menjadi saluran berkat. Matius 5 ayat 8 menegaskan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena itu, hati adalah pusat kehidupan batin kita, tempat dimulai dan diolah pikiran, perasaan, dan keinginan kita sebagai manusia. Jadi, berikanlah hatimu kepada hikmat, artinya pusatkan perasaan, pikiran, dan keinginan kita kepada Tuhan, yaitu dalam ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Dan anak yang memberi hatinya kepada hikmat dan senang kepada jalan hikmat, pasti orang yang takut akan Tuhan dan dapat membahagiakan kehidupan orang tuanya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang menginginkan anaknya hidup takut akan Tuhan, memiliki sikap bijaksana dan suka melakukan kebenaran. Jadi, anak yang penuh kasih, anak yang baik hati, anak yang murah hati, teguh hatinya, jujur dan tulus hati akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya.
Sikap-sikap ini yang kemudian mendatangkan keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati bagi kehidupan anak-anak yang berhikmat. Sedangkan anak yang iri hati, berhati busuk, keras hati, panas hati, mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Sikap-sikap ini mendatangkan keberhasilan dan kebahagiaan yang semu serta kesulitan dan kehancuran bagi sang anak dan juga duka cita bagi orang tua, bahkan bisa saja bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah setiap orang tua, ayah dan ibu, jadikan hidup kita sebagai model percontohan dalam hal murah hati, baik hati, jujur dan tulus hati. Jangan hanya menyekolahkan anak-anak supaya cerdas, memiliki gelar yang tinggi. Seimbangkan kecerdasan dan gelar mereka dengan sikap takut akan Tuhan, agar mereka juga memiliki kasih, kejujuran, ketekunan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Setiap orang tua yang mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan akan memperoleh kebahagiaan sejati dari Tuhan. Marilah anak-anak sekalian, para pemuda, teruna dan anak-anak PA, hiduplah takut akan Tuhan. Hormati dan sayangi orang tuamu, dengarkan dan patuhi didikan mereka. Engkau akan menjadi anak-anak yang dicintai Tuhan, anak sukacita dan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga, serta menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan. Kiranya kita rela, kita bersedia dan taat melakukan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, dan pastilah Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, adalah kesempatan yang baik pada ibadah keluarga ini untuk mendiskusikan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga yang ada. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah tantangan saudara dalam mendidik anak-anak dan bagaimana saudara mengatasinya? Yang kedua, bagaimana usaha anak-anak untuk membahagiakan orang tua? Jadi pertanyaan pertama untuk orang tua, pertanyaan kedua untuk anak-anak. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, ceritakan pengalaman saudara memiliki anak yang mendatangkan sukacita ataupun juga mendatangkan duka cita. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami menaikkan syukur kepadamu. Engkau Bapa yang penuh kasih, yang selalu memelihara dan memberkati kami. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami untuk sebagai orang tua mendidik anak-anak, dan sebagai anak-anak mendengarkan didikan orang tua, takut akan Engkau, dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan orang tua. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami masing-masing, setiap orang tua dan setiap anak-anak, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan.
Kepada setiap orang tua karuniakan hikmat dan kesabaran untuk memelihara dan membesarkan anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Bagi anak-anak, karuniakan mereka ketaatan supaya mereka takut akan Tuhan dan patuh kepada orang tua. Engkau karuniakan setiap keluarga kerukunan dan kedamaian. Engkau sertai setiap keluarga yang sedang berjuang untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan saat ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha yang baru dirintis. Tuhan berikan keberhasilan, Tuhan berikan rezeki di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap mereka yang berada di dalam masalah kehidupan, Tuhan menopang dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu melewati setiap masalah yang ada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan. Mereka yang melayani di tengah-tengah masyarakat Tuhan lindungi dan juga memberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara memberkati kehidupan jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.